Jika Anda adalah seorang pebisnis, tentu saja Anda ingin produk yang dijual tentunya laku di pasaran ya. Lantas cara apa saja sih yang bisa ditempuh untuk membuat sebuah produk semakin laku di pasaran? Berikut informasinya sekilas untuk Anda. Tentu saja agar produk Anda semakin laku di pasaran, Anda perlu melakukan yang namanya promosi atau beriklan. Sedangkan dalam mempromosikan barang dagangan atau produk, Anda dapat memanfaatkan media online maupun offline sebagai sarana berpromosi atau beriklan. Adapun dapat menggunakan kedua media tersebut secara bersamaan dan bila mampu menggunakannya secara seimbang, maka semakin besar pula pendapatan yang bisa Anda dapatkan dari hasil berpromosi tersebut. Yang pertama yakni menjalankan promosi yang telah ada sejak zaman nenek moyang dulu. Apalagi kalau bukan mempromosikan barang dagangan dari mulut ke mulut. Jadi Anda bisa memanfaatkan saudara atau teman yang Anda miliki untuk dimintai tolong menyebarkan usaha baru yang sedang Anda jalankan. Selain itu, teknik berpromosi ini tidak akan berhenti sampai saudara dan teman Anda saja. Selebihnya, orang-orang yang diceritakan tentang bisnis Anda biasanya akan secara spontan menceritakan kembali kepada saudara dan teman mereka mengenai produk Anda, sehingga proses berpromosi Anda juga akan berjalan terus-menerus. Berikutnya, buatlah ciri khas yang berbeda dengan toko atau produk lainnya. Bila memposisikan diri sebagai seorang konsumen, tentunya Anda lebih memilih untuk berbelanja di toko yang berbeda dari toko pada umumnya, ketimbang berbelanja di toko-toko yang sama saja seperti toko lain. Misalnya memberikan logo atau merek yang unik, menu-menu dan nama produk yang unik. Bicara mengenai merek, erat kaitannya dengan sebuah brand, di mana kedua hal tersebut peranannya cukup penting agar produk yang Anda jual semakin laku di pasaran. Nah pemirsa, lantas seberapa besar pengaruh brand dan merek terhadap produk? Saksikan terus IDX Precision Closing Market ya. Pemirsa, membangun sebuah brand dan merek sangat penting bagi para pelaku usaha. Brand dapat membantu sebuah produk menarik perhatian masyarakat. Brand juga akan membuat pelanggan mudah ingat nih terhadap sebuah produk dan juga menciptakan ciri khas. Tapi banyak yang beranggapan brand dan merek ini adalah satu hal yang sama. Padahal dua hal ini pemirsa memiliki arti yang berbeda loh. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu ya dari arti merek. Nah, kalau kita mengacu KBBI, merek diartikan sebagai sebuah tanda yang diberikan oleh perusahaan terhadap produk yang dibuatnya. Merek bisa berupa nama, kemudian juga simbol, desain atau gabungan dari ketiga hal tersebut. Tentu saja agar merek produk Anda berfungsi semakin membentuk laku di identitas pasaran, sebuah Anda perlu produk. melakukan yang namanya. Nah, dengan adanya merek, suatu produk akan menjadi lebih unik pemirsa dan berbeda dengan produk serupa. Jadi merek bisa juga menjadi pembeda antara produk yang satu dengan produk yang lainnya. Nah misalnya pemirsa, secara kasat mata kita tahu bahwa semua kaos itu memiliki bentuk yang sama pemirsa ya. Bahwa lehernya demikian, tangannya, kemudian bentuknya, begitu-begitu saja gitu kalau bicara soal kaos rata-rata ya. Namun mereka pasti memiliki merek sendiri. Seperti misalnya brand besar Nike, Adidas, Reebok, dan yang lainnya. Kita lihat contohnya pemirsa dalam grafis berikut ini ya. Ini adalah contoh dari produk-produk atau yang bermerek gitu. Nah ini disebut merek pemirsa yang bisa berupa simbol, gambar, ataupun gabungan dari kedua hal tersebut. Nah contoh merek pakaian olahraga Adidas, Nike, Reebok, Puma ini yang bisa Anda saksikan di layar ataupun juga Fila gitu ya. Itulah pemirsa contoh dari merek. Tiap merek ini punya logo dan identitas yang tentunya berbeda. Padahal secara model pemirsa kaosnya sama-sama aja. Nah sekarang kita gantian, saya coba jelasin ya apa itu brand pemirsa. Nah brand merupakan janji dari penjual untuk membelinya mengenai keistimewaan untuk pembeli gitu ya, manfaatnya dan juga keunggulan dari sebuah produk atau jasa pengusaha tawarkan ke konsumennya. Jadi kalau brand itu lebih luas artinya pemirsa dibanding sebuah merek. Kalau merek tadi hanya benar-benar mengenai logonya saja agar mudah dikenali dibanding dengan produk yang lainnya. Nah, dari berbagai sumber dijelaskan bahwa brand merupakan pengalaman yang didapat oleh konsumen untuk suatu produk yang tidak didapatkan di produk lainnya.
Jadi brand mencakup segala hal seperti pengalaman konsumen dan juga kualitas dari produk atau jasa yang dibuatnya. Nah, dengan kualitas produk yang bagus, maka brand Anda akan memiliki nilai yang tentunya bagus juga di mata masyarakat dan konsumen. Jadi brand bukan hanya sekedar tulisan dan logo sebagai identitas, melainkan juga image dari perusahaan dari yang menghasilkan produk berupa merek-merek terkenal tersebut. Nah, biar lebih jelas lagi pemirsa, bedanya merek dan juga brand, kita simak informasinya berikut ini. Pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan Starbucks sebagai contoh penerapan brand dan merek dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa mengartikan Starbucks sebagai merek jika kita hanya berfokus kepada identitasnya. Misalnya, Starbucks adalah sebuah nama untuk produk kopi hingga pastry milik Starbucks Corporation yang memiliki logo lingkaran hijau dipadukan dengan gambar ilustrasi wanita berwarna putih di depan lingkaran tersebut. Lalu jika bicara soal brand, saat mendengar kata Starbucks, kebanyakan orang berpikir mengenai pelayanan yang ramah, kualitas kopi terbaik, tempat nongkrong anak hype dan kekinian, bahkan Starbucks bisa dijadikan suatu simbol dari status pergaulan seseorang. Jika Anda melihat brand dari Starbucks, maka yang Anda pikirkan Anda bukan lagi hanya sekedar kopi dengan gelas plastik berlogo hijau, melainkan juga pengalaman Anda saat membeli dan mengonsumsinya, yang mana pengalaman tersebut tidak akan Anda dapatkan ketika ngopi di tempat lain. Jika Anda hanya melihatnya sebagai segelas kopi, tentu itu akan sangat mahal. Namun jika Anda melihatnya sebagai sebuah brand, mungkin itu sebanding dengan fasilitas dan produk yang ditawarkan. Maka dari itu, jika Anda ingin memandangnya sebagai sebuah brand, coba perhatikan apa yang akan Anda dapatkan dari membeli kopi di Starbucks. Dengan membeli kopi di Starbucks, kita akan mendapatkan pelayanan yang ramah dan tentunya profesional di bidangnya, karena untuk menjadi karyawan di sana juga ada sistem seleksi dan pelatihan. Belum lagi untuk menggaji karyawan-karyawan tersebut, pastinya juga dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Lalu jika kita melihat fasilitasnya, Starbucks memiliki tempat dengan desain interior yang indah dan nyaman, dilengkapi dengan full AC serta full Wi-Fi. Selain itu, kita juga harus memandang hal yang tak kasat mata seperti simbol status yang akan diberikan orang-orang jika Anda ngopi di sana, sejarah Starbucks, dan sebagainya. Jadi bagaimana ini pemirsa? Sudah semakin paham kan soal perbedaan merek dan juga brand? Ya, jadi itulah pemirsa bedanya merek dengan sebuah brand. Mungkin saya bisa tambahkan sedikit pemirsa ya. Kalau tadi berbicara mengenai kopi yang terkenal yaitu Starbucks. Kita bicara misalnya buat perempuan nih yang senang membeli tas gitu ya. Sebut saja Louis Vuitton gitu pemirsa. Kalau merek itu hanya akan ditentukan oleh logonya yaitu L dan juga V yang saling menimpah pemirsa ya. Dan ketika dari jauh kita langsung tahu bahwa ini adalah simbol dari Louis Vuitton pemirsa. Tetapi kalau bicara soal brand adalah dari segi outletnya. Outletnya itu hanya berada di mall-mall besar atau mall-mall yang eksklusif gitu ya. Tidak semua mall terdapat outlet dari brand tersebut. Kemudian juga pemirsa pengalaman ketika berbelanja di sana. Banyak produsen-produsen tas Pada gitu ya kesempatan pemirsa, kali ini yang kalau kita lihat hanya menjual dari tasnya saja. Tetapi kalau bicara soal brand, pengalamannya juga pemirsa, ketika kita baru masuk aromanya khas ya, kemudian juga kita membeli barangnya dibungkus dengan rapi dalam kotak dan dimasukkan ke goodie bag pemirsa dengan warna khas, warna orange misalnya gitu ya. Jadi dari jauh ataupun tanpa melihat dari mereknya kita langsung tahu, oh ini identitasnya identik dengan brand misalnya LV gitu pemirsa ya. Kemudian ketika membuka atau di unboxing gitu ya, aroma kulitnya tuh berbeda. Nah, hal-hal seperti inilah pemirsa yang disebut sebagai brand, yang membedakan cukup jauh antara merek dengan brand. Semoga Anda paham pemirsa ya, itulah contoh penjelasan penerapan brand dan juga merek. Anda bisa mengartikan bahwa merek adalah nama, sedangkan brand adalah citra dari pemilik merek tersebut. Semakin baik brand, maka akan semakin baik juga citra merek yang mereka produksi dan tawarkan. Gimana? Produk Anda pemirsa sudah punya brand atau baru sebatas merek saja? Bahkan konsumen pun pemirsa rela loh mengeluarkan uang yang banyak demi mencicipi produk Anda jika Anda punya brand yang bagus. Fungsi membangun brand antara lain adalah sebagai pembeda, di mana produk yang memiliki brand kuat akan mudah dibedakan dengan kompetitor.
Kemudian sebagai promosi dan daya tarik. Jika sebuah produk memiliki brand yang kuat, maka promosi akan lebih mudah dilakukan. Pelanggan cenderung memilih brand yang kuat dan loyal terhadap brand yang sama. Selanjutnya, membangun citra keyakinan, jaminan kualitas, dan juga prestis. Beberapa hal tersebut akan membuat produk menjadi mudah untuk diingat sebagai pengendali pasar. Brand yang kuat dapat mengendalikan pasar karena masyarakat telah mengenalnya. Sementara tujuan membangun brand adalah untuk membentuk persepsi masyarakat dan membangun rasa percaya masyarakat kepada brand tersebut dan membangun rasa cinta masyarakat kepada brand tersebut. Tujuan membangun brand ini merupakan salah satu hal yang sangat bermanfaat pemirsa bagi produk tersebut maupun perusahaan. Branding yang kuat akan membuat pelanggan lebih percaya dengan produk Anda dan lebih loyal terhadap perusahaan Anda. Lantas, bagaimana cara membangun dan mengembangkan brand? Kita akan lihat dalam grafis ataupun informasi berikut ini. Cara membangun dan mengembangkan brand. Dalam membangun sebuah brand, analisa pasar sangat penting. Analisa pasar paling mudah saat ini bisa menggunakan Instagram ataupun Facebook. Di sana pelaku usaha bisa melihat produknya mendapatkan pasar seperti apa. Fitur bisnis pada Instagram dan Facebook bahkan bisa melakukan survei dan ada data analisisnya. Pelaku usaha bisa dapat gambaran market seperti market apa yang cocok dan market seperti apa yang akan menjadi target yang akan dijual. Di sisi lain, cara membangun brand adalah membuat brand kekinian yang memiliki dampak sosial. Dengan menimbulkan dampak sosial yang besar di masyarakat, brand akan mudah menarik perhatian. Contoh brand yang memberikan dampak sosial adalah pelaku usaha bisa menarik sebanyak-banyaknya dan memberdayakan masyarakat sekitar tempat usaha. Dengan begini, maka kesadaran akan merek yang baik akan tumbuh di masyarakat. Selain itu, berikan nilai tambah selain menjual produk. Dalam membentuk citra dari sebuah brand, ada baiknya jika konten yang dibuat dapat membangun hubungan antara konsumen dan bisnis yang dijalankan. Maksudnya, jangan hanya membuat konten yang berisi produk dan jual beli produk saja, tetapi juga berisi nilai edukasi ataupun nilai-nilai lain yang dapat meningkatkan citra positif dari brand Anda. Misalnya beberapa waktu Anda dapat membagikan post yang bernilai nasihat atau quote yang memberikan semangat dan sebagainya. Hal tersebut akan membuat hubungan yang lebih kuat dan lama. Berbagai sumber IDX Channel. Nah, contoh Anda pemirsa ya berprofesi sebagai penjual batik nih. Kalau tadi Anda bertanya-tanya, kalau saya sudah punya merek tapi brandnya gimana nih? Apalagi produk lokal tampaknya sulit. Yang punya brand biasanya itu produk-produk luar yang sudah mapan, eksklusif gitu ya. Anda bisa memanfaatkan masyarakat di daerah-daerah. Misalnya Anda pengusaha batik yang memproduksi batik tadi sehingga bisa memberikan lapangan pekerjaan. Contoh lainnya pemirsa adalah Anda berjualan pakaian, tetapi Anda menggunakan bahan yang ramah lingkungan, menggunakan pewarna alami, jadi nggak memberikan efek buruk nih terhadap lingkungan. Nantinya secara tidak langsung tumbuhlah brand awareness di kalangan masyarakat dan produk akan semakin dikenal dengan citra yang baik. Dan kita tahu pemirsa ya banyak sekali juga produk-produk lokal yang sudah memiliki brand yang cukup besar pemirsa ya. Misalnya dari dalam negeri Anda tentu tidak asing kalau tadi kita bahas mengenai Starbucks. Yang mirip-mirip dengan itu pemirsa ada Jeko pemirsa ya yang juga bergerak di bidang industri makanan dan juga minuman tapi lebih banyak menjual cake seperti donat. Nah, kalau kita tahu dari segi kebersihan kemudian pelayanan juga dari pelayannya yang ramah begitu ya dan juga menggunakan seragam. Jadi ada pengalaman-pengalaman seperti itu dibandingkan dengan yang biasa saja. Artinya pelayannya mungkin menggunakan baju biasa bukan seragam gitu pemirsa ya dan juga tidak ada kemasan yang menarik gitu yang secara bentuk kita bisa hafal bahwa itu adalah produk dari Jeko atau yang lainnya ya. Nah, berbicara mengenai brand lagi-lagi pemirsa ya, ini diharapkan tentunya bisa menjadi peluang untuk Anda bagaimana untuk menciptakan brand bukan hanya sebatas merek. Karena kalau merek pemirsa orang bisa lupa. Kemudian banyak sekali kompetitor di industri saat ini gitu ya yang membuat orang akan geser dengan mudah ke tempat lain. Karena biasanya kualitas dan bahannya ini tidak jauh berbeda pemirsa. Tetapi brand inilah yang membentuk opini bahwa milik kita
ataupun bisnis kita jauh lebih baik citranya dibandingkan yang lain. Karena orang zaman sekarang tidak akan ragu untuk mengeluarkan uang dalam jumlah yang besar hanya karena lebih yakin terhadap citra dari produk tersebut. Dan semoga pembahasan ini pemirsa bermanfaat untuk Anda. Dan tentunya kita akan lihat juga pemirsa ya, informasi unik lainnya terkait dengan brand, kemudian juga merek yang bisa diciptakan dengan baik.